Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan.
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Lambaikan tanganmu, katakan shalom. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita semua bersuka cita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya di sini ada jamahan Tuhan, urapan Tuhan, bahkan berkat Tuhan akan mengalir bagi kita. Amin. Siapkan hati kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Dialah hadiratnya memenuhi kita, kerendahan hati kita, ketulusan hati kita, kehausan jiwa kita yang mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memenuhi. Roh kita akan dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Hari dengan iman mata hatimu terbuka untuk Tuhan. Dan
berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini. Aku menantikan Engkau, Tuhan. Lawatlah aku, biar belas kasihan-Mu tercurah atas hidupku. Biar aku menerima hadirat-Mu, jamahan-Mu yang luar biasa. Hati ini penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan baru bagi hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Kuat kuasa-Mu selalu menyertai anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Kami yang menanti-nantikan Engkau akan diberi kekuatan baru. Kami akan terbang bersama-Mu tinggi dan lebih tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Haleluya, haleluya. Thank you God, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan
percaya Tuhan perbuatan-Mu ajaib atas setiap kami di tahun ini ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Mari yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Katakan amin sambil tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Yang bersukacita boleh kasih tos kanan kirimu, katakan bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita. Mari sama-sama naik. Pujian syukurku, hey, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Pada kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mencari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang bersukacita sorakan, katakan pujian syukurku, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan makasih Tuhan. Oh, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mencari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami taruh harapan kami hanya pada-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita, tepuk tangan sama-sama, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mencari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesus. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari yang bersukacita lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, Dia ajaib buat setiap kita yang merasakan keajaiban Tuhan. Boleh lambaikan tangan sekali lagi, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan lagu ini dengan iman.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes Jesus. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kami nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Atas hidup kami, hanya Kau yang layak Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Yesus. Sungguh perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami. Engkau Raja atas kami, berkuasa atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari nyatakan ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Amin, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan
di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memujimu, Kau Allahku yang setia. Di setiap musim hidupku, Kau selalu ada. Kau selalu ada bersamaku. Firman-Mu menopang, Firman-Mu menopang langkahku. Janji-Mu tiada terlambat. Amin. Dikala ku susah, Kau ada. Tak pernah ku berjalan sendiri. Pernah ku berjalan sendiri. Haleluya. Meski berat beban langkahku, Kau yang sanggup memulihkan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, di sepanjang hidupku. Amin. Takkan pernah ku berhenti memujimu, Kau Allahku ya. Kita berdiri kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan, besar kasih setia, sungguh besar kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Ku berhenti memujimu, Kau Allahku yang setia. Di penghujung hidupku Engkau, haleluya. Di awal nafas kami Engkau ada. Amin. Di kesesakan ku berseru, Kau yang setia. Katakan lagi, di penghujung hidupku Engkau ada. Di awal nafasku pun Engkau ada. Di napas akan ku berseru, Kau yang setia. Kau Allah yang setia, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Allah yang beserta, janji-Mu yang demi. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan, agungkan namanya, bersyukur buat kesetiaannya. Haleluya. Sebab semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, takkan pernah tinggalkan kami sedetik pun. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Buat segala penyertaan-Nya yang terbaik di dalam hidup kita. Kebaikan-Nya tidak mampu ditandingi oleh apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan terus tetap menyertai kami. Asal kami terus mengasihi Engkau, asal kami terus tetap Tuhan melayani Engkau seumur hidup kami.
Kami percaya pemeliharaanmu akan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. gereja yang berkemenangan, gereja yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa, supaya datang kerajaanmu dan sungguh-sungguh jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Bapa, terima kasih kalau kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada siang hari ini. Dan dengan iman yang pasti kami berkata bahwa roh yang ada di dalam kami jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar dari segala roh yang kami lawan di dalam dunia ini. Dan kami tahu Engkau berkata di Matius pasal ke-18 bahwa gereja-Mu tidak dapat dikalahkan. Gereja-Mu tidak dapat dikalahkan. 1000 boleh rebah di sebelah kiri dan 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kami, tapi kami berdiri di atas kebenaran dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya inilah waktu dan musimnya. Gereja bukan menerobos di mana gerbang maut
tidak dapat melawan kami gerejamu. Kami lihat lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kota dan bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Engkau berkata bahwa di akhir daripada akhir zaman ini Tuhan, apa yang belum pernah kami lihat dengan mata kami, yang belum pernah kami dengar dengan telinga kami, yang belum pernah timbul di dalam hati kami, Tuhan melakukannya bagi setiap mereka yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan yang besar. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan di House of Blessing, berikan kepada kami mata yang melihat, berikan kepada kami telinga yang mendengar, berikan kepada kami hati yang dapat menangkap dan pikiran yang memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berikan kepada kami Tuhan that authority and power, sebab kami perlu Engkau. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap bahkan kelam pekat, Engkau menjadikan kami kota yang terletak di atas gunung dan kami tidak bisa disembunyikan. Ini musim dan waktunya Tuhan, manifest your glory, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga dunia boleh menjadi percaya bahwa Kristus Yesus yang kami sembah, yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah. Namamu Alfa dan Engkau adalah Omega. Engkau yang awal dan Engkau yang akhir. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada, kami dipilih, kami dipanggil untuk maksud penyelamatan Tuhan. Kamu angkat tanganmu sekali lagi saudara, katakan di dalam rohmu, ini aku Tuhan, penuhi aku, pakai aku, supaya aku menjadi orang Kristen bukan yang pasif tapi yang aktif. Orang Kristen yang bukan hanya tahu tapi mengenal dan mengalami. Supaya semua yang menjadi janji Tuhan tidak hanya sekedar menjadi janji, tapi menjadi realita, kebenaran dan kesaksian yang kami hidupi dan kami beritakan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah, sedang dan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat siang dan shalom saudara. Aduh, ini yang kayaknya yang datang hampir berapa? 700-800 orang. Selamat siang dan shalom saudara. Much better. Saudara buka Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan mulai di sana saudara. Saudara, Pastor Niko Nyotora Harjo menyampaikan di tahun 2025 adalah tahun penuaian, musim penuaian buat saudara dan saya. Tapi di ibadah yang kedua di House of Blessing pada siang hari ini, saya mau menyampaikan, sadarkah saudara bahwa masa penuaian bukan masa yang mudah. Masa penuaian berarti masa pemisahan. Masa penuaian berarti masa goncangan. Saudara dan saya tidak mungkin bisa mengalami tuaian sebab Tuhan bukan mafia. Dia tidak pernah paksa sesuatu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah sebuah relationship. Tahu Tuhan dan mengenal Tuhan sama sekali berbeda. Firman bisa membawa saudara dan saya kepada realita kebenaran yang dihidupi dan dialami, atau firman bisa membawa orang kepada kesombongan, kecelakaan dan akhirnya kebinasaan. Orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus, ahli Taurat, orang Farisi, mereka bukan orang yang tidak mengenal firman. Mereka tahu firman, tapi firman tidak pernah menyentuh, mengubah kehidupan mereka. Saudara, orang bisa tahu firman, firman bisa masuk di dalam benak pikiran saudara, tapi firman tidak pernah mentransformasi roh saudara. Saudara harus mengerti bahwa kebinasaan tidak dimulai waktu orang masuk ke neraka. Tidak ada orang yang tiba-tiba berada di neraka. Orang yang berakhir di neraka karena kehidupan neraka sudah menjadi bagian hidup mereka selama di bumi. Apa itu kehidupan neraka? Perselisihan, kepahitan, gak bisa ngampuni, depresi. Orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Orang yang selingkuh, orang yang melakukan perzinahan. That's the lifestyle of hell. Tidak ada orang percaya yang karena saya terima Yesus, saya bisa hidup di dunia kaya di neraka, tapi ujungnya masuk ke surga. Itu mimpi. Surga is not just a place, it's a reality. Di Kejadian 1:26-28, waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa di bumi. Kata bumi eres bukan hanya tempat atau planet ini, tapi bumi bicara tentang realita
kebenaran yang ada di sorga harus ada di bumi. Tuhan tidak terburu-buru membawa orang pergi ke sorga. Orang Kristen lahir baru bukan hanya untuk masuk ke sorga. Kalau sorga tidak menjadi bagian hidup kita, kemungkinan besar Anda bisa ada di dalam gereja, tapi kita nggak masuk sorga. Bagaimana saudara bisa masuk ke tempat yang Anda tidak kenali kulturnya? Saudara, keluarga bukan hanya bicara tentang rumahmu. Anda ada di dalam mall, Anda di restoran, Anda di gereja. Anggota keluarga memiliki konsep, cara berpikir, cara menilai, perasaan yang sama. Di rumah atau di luar rumah, Anda adalah keluarga. Bagaimana seseorang bisa ada di dalam tempat di mana Tuhan bersemayam dan berdiam jika saudara dan saya tidak pernah menjadi bagian, jadi anggota keluarga Allah? Tuhan tidak terburu-buru membawa bumi ini ke sorga. Tapi Anda bisa baca di Kejadian pasal yang pertama, Wahyu 21, Wahyu 22. Dari awal sampai akhir, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Surga harus menjadi nyata di bumi. Bukan orang di bumi cepat-cepat dibawa ke surga. Kingdom, kerajaan harus datang di bumi seperti di surga. Orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak hanya melakukan kehidupan yang tidak mengalami transformasi, berharap akan masuk surga. Surga bukan amusement park, surga adalah reality. Saudara dan saya menikmati realitas surga, Tuhan yang tidak terbatas, kemuliaan dan hadirat Tuhan selama saudara ada di bumi. Kalau saudara gak pernah bisa mendengar suara Tuhan, gak tahu kehendak Tuhan, kuasa otoritas Tuhan gak pernah beroperasi, yang kamu sentuh gagal, keluarga gagal, pernikahan gagal, anak-anak gagal, itu neraka di bumi, bukan surga di bumi. Yakin masuk surga? Yohanes 17 ayat yang ketiga dengan jelas berkata, inilah hidup yang kekal. Gak ada tulisan surga. Apa itu kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal dan tahu berbeda. Saudara, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, ada orang-orang, anak-anak seorang Jewish exorcist, orang yang bisa melakukan exorcism orang Yahudi namanya Skewa. Waktu anak-anak Skewa melihat bahwa Paulus melakukan banyak tanda dan mujizat mengusir setan di dalam nama Yesus, mereka pikir mereka bisa lakukan hal yang sama. Waktu mereka coba pakai nama Yesus, setannya jawab balik mereka, aku kenal Yesus. Kamu siapa? Saudara, celaka kalau setan lebih kenal Yesus daripada orang percaya kenal Yesus. Anda mau doa sampai urat putus, dalam nama Yesus, dalam, nothing happens. Anak Skewa bilang gini, who are you? Aku bersentuhan dengan Yesus. Aku dengar suara Yesus. Kamu siapa? Tahu Tuhan dan kenal Tuhan absolutely different. Kenapa setan bisa ngusir setan? Karena kerajaan neraka itu kultur. Kultur kerajaan neraka saling sikut, saling sikat, saling bat-bat. Gak ada yang namanya kesinambungan, kerendahan hati di dalam kerajaan setan. Sesama setan saling jotos-jotosan, jatuh-jatuhin. Karena itu kultur. Kalau gereja melakukan hal yang sama, setan gak ngerti. Kerendahan hati, mendahulukan orang lain, sabar, mengampuni, panjang sabar, murah hati. Setan gak kenal. Kerajaan Allah adalah kultur. Setan ngomong sama anak-anaknya Skewa, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, karena aku urusan sama Paulus. Kamu siapa? Apa yang terjadi dengan anak-anak Skewa? Mereka lari telanjang dan terbirit-birit. Bukankah ini realita kebanyakan orang Kristen? Bukannya kita berkuasa atas sakit penyakit, kita berkuasa atas perpecahan yang terjadi di keluarga. Setan yang tepuk tangan. Kita datang ke gereja hanya ngemis minta Tuhan melepaskan. Itu bukan realita surga. Gak ada anak ngemis sama bapaknya sendiri. Kalau kamu adalah bagian di dalam keluarga Allah, saudara diberikan warisan. Anda bisa pakai karena murid Kristus menjadi sama seperti gurunya. Yesus gak pernah depresi. Kalau Yesus melepaskan yang terbelenggu, seharusnya setiap orang percaya melepaskan yang terbelenggu. Problemnya sekarang kita merasa hamba Tuhan itu pendeta. Saudara gak perlu jadi pendeta, harus jadi hamba Tuhan. Kalau kamu suami, kamu istri, ibu rumah tangga, kamu guru, kamu profesional, kamu jualan bakmi, kamu mencintai Yesus. Dan semua yang Anda lakukan dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Anda pelayanan gak di depan mimbar, tapi kamu adalah hamba Tuhan. Kalau pendeta hamba Tuhan, Anda hambanya siapa? Pendeta dan non-pendeta fungsi berbeda, identitasnya sama. Rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru itu kacung sebetulnya. Membawa gereja Tuhan kepada kepenuhan Kristus. Efesus 4 ngomong seperti itu. Bukan 5 jawatan dielu-elukan. Fungsinya
karunianya beda. Gak ada satupun orang percaya yang bisa datang ke Tuhan dan merasa karena saya berkarunia berarti Tuhan pasti berkenan. Karunia bukan ditujukan kepada orang yang beroperasi di dalam karunia. Karunia diberikan supaya orang-orang diberkati, dilayani, dilepaskan, disembuhkan oleh karunia. Itu menjawab kenapa banyak hamba Tuhan hidupnya jeblok, berujung ke neraka. Karena sebetulnya kehidupannya kehidupan neraka. Korupsi, saling sikat, zina, cuma gak ketahuan. Karunia tetap jalan. Karena karunia bukan untuk hamba Tuhan yang beroperasi di dalam karunia. Karunia buat orang-orang yang dilayani oleh karena karunia tersebut. Jadi kalau kita berpikir bahwa karena karunia Tuhan, saya pasti dikenan oleh Tuhan, tunggu dulu. Orang berpikir karena saya doanya dijawab, saya diberkati, saya disembuhkan, pasti Tuhan berkenan. No! Orang sakit sembuh, orang yang kerasukan setan dilepaskan. Bukan karena orangnya baik, karena Tuhannya baik. Orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, kita dinilai bukan apa yang kita terima. Kita dinilai karena apa yang kita bisa berikan. Yesus mengajarkan, lebih baik memberi daripada menerima. Itu prinsip. Ini prinsip. Inilah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gimana caranya Anda bisa mengenal Tuhan dengan benar? Ayat yang keempat. Yesus berkata seperti ini di ayat yang keempat. Bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Katakan sama-sama di bumi. Saudara gak bisa mempermuliakan Tuhan di surga. Telat. Mempermuliakan Tuhan di bumi. Gimana caranya mempermuliakan Tuhan? Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Ketaatan, ketepatan. Karena ketaatan mempermuliakan nama Tuhan. Ini murid. Anda mau menuai? Are you ready for harvest? Saya katakan tadi pagi, kalau nanti jam 5 sore, anggota keluarga yang kau doakan yang gak mau kenal Yesus, tiba-tiba datang begini sama saudara. Saya siap terima Yesus, saya mau ditumpangi tangan, saya mau kepenuhan Roh Kudus, saya mau diajarin firman. Kamu siap gak ngajar anggota keluargamu yang kamu doakan bertahun-tahun lahir baru? GBI Puri Indah. Kalau besok Tuhan kirim 5.000 jiwa datang, gedor pintu. Aku mau terima Yesus, kasih tahu sama aku jalan kebenaran dan hidup. Siapkah saudara? Gak ada penuaian, cedreng. Enggak, Tuhan bukan black magic soalnya. Kalau saudara dan saya mau mempersiapkan dirimu for the glory of God, waktu momentum lawatan Tuhan datang, dan orang bersiap-siap, maka terobosan terjadi. Momentum bisa datang tanpa persiapan. Yang hanya kita alami adalah kefrustrasian. Dan kita akan selalu bertanya, kenapa Tuhan gak kerja di dalam kehidupan saya? Sekarang buka sama-sama dengan saya Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang ke-6. Anda harus tahu progresnya ikut dengan Tuhan. Sebelum nanti 15 menit terakhir saya bawa Matius 13. Alkitab berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus Kristus jalan di mana gak ada jalan. Waktu saudara mengenal jalan, arah saudara pasti beda. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, makanya pertobatan itu metanoia. Orang bisa bertobat karena menyesal. Anda bisa nangis-nangis, Anda bisa ada KKR, rebah, bahasa roh sampai keringetan, gobios, maskara, semuanya lumer. Tapi kalau gak pernah terjadi perubahan arah, itu bukan pertobatan. Pertobatan metanoia, ini berubah. Tuhan bisa jamah kita di dalam sini, tapi reformasi itu di sini. Reformasi butuh waktu, reformasi butuh proses. Karena reformasi membutuhkan kebenaran. Tuhan buka jalan, saudara dan saya dipimpin kepada kebenaran. Kebenaran dan kebaikan absolutely berbeda. Kebaikan itu relatif. Ada orang yang ngasih 50% dari pemasukannya kepada fakir miskin. Orang yang ngasih 50% merasa saya orang baik karena saya sudah kasih 50%. Orang yang kasih 50% ke fakir miskin merasa dia orang baik. Dia ketemu sama orang yang ngasih 75%. Orang yang 75% ngasih ke fakir miskin merasa saya lebih baik dari kamu. Kebaikan itu relatif. Orang percaya tidak dibawa Tuhan mengenal Yesus untuk hanya jadi orang baik. Realitanya yang menyedihkan, banyak orang di luar sana yang gak kenal Yesus lebih baik dari orang Kristen. Berapa banyak orang bilang kayak begini, gak usah fanatik-fanatik lah ikut Yesus. Yang penting jadi orang baik. Anda pergi ke Tibet, ke Himalaya. Banyak orang mendedikasikan seluruh hidupnya. Binatangnya gak mau dibunuh. Tapi kebenaran beda. Gak ada separuh benar, gak ada setengah benar, gak ada hampir benar.
Gak ada 95% benar, 70% benar. Kebenaran tidak relatif, absolut 100%. Makanya tidak ada kebenaran tanpa Yesus. Kamu bisa baik belum tentu benar. Baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Benar di mata Allah belum tentu baik di mata manusia. Waktu Anda ketemu jalan, Anda dibawa kepada kebenaran. Kebenaran merubah saudara. Anda ketemu dengan kehidupan. Karena yang ditebus sama Tuhan bukan tempat. Yang ditebus adalah hidup. Heaven on earth. Kalau kamu bagian dari keluarga Bapak, you have relationship with God. Kalau Bapak ada di dalam surga, kamu pasti ada di dalam surga. Pertanyaannya, saudara dan saya dibawa untuk menghidupi sebuah realita. Waktu Yesus Kristus nanti datang, yang dia bawa upah. Upah sama hadiah beda. Keselamatanmu hadiah. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Gift. Tapi yang Tuhan mau sediain bukan cuma upah. Makanya mentalitas orang Kristen dewasa gak gratisan. Me. Didoain. Kapan kamu doain orang? Karena yang dia sediakan bukan cuma hadiah. Dia punya sesuatu lebih besar buat setiap kita. Fungsinya bisa beda, tapi hadiahnya sama. Apa? Upah. Seturut dengan perbuatanmu. Setiap orang terima blank check dari Tuhan. Seberapa besar Anda mau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, kapasitas ditentukan dengan kerelaan hatimu. Kapasitas tidak ditentukan oleh karena apa yang kamu punya. Kapasitas tidak ditentukan karena talentamu. Kapasitas tidak ditentukan karena kebisaanmu. Dari mana saya belajar perumpamaan tentang talenta? Satu orang dikasih 1 talenta, dia kubur ke tanah. Yang 2 dia multiplikasikan minim. 2 jadi 4 itu minim. Yang 5 jadi 10 minim. Waktu talenta yang 1 dikubur, Alkitab mencatat tuannya ambil, dia katakan hamba yang jahat, nyah daripadaku. Talenta 1 dia ambil, dia kasih kemana saudara? Dia bukan kasih ke yang 2 jadi 4, dia kasih ke yang 5 jadi 10. Saya pernah bertanya seperti ini kepada Tuhan, tuh saya lagi ngerenungin firman itu. Kenapa Tuhan gak kasih ke yang 2 jadi 4? Kalau yang 2 jadi 4 ditambah 1 jadi 5, yang 5 sekarang bisa jadi 10, sama seperti orang yang 5 udah jadi 10. Dan Tuhan ajarin saya, kapasitas setiap orang berbeda. Kalau Anda pelajari tentang perumpamaan talenta itu, upah, katakan sama-sama upah. 2 jadi 4, 5 jadi 10, upahnya sama. Karena yang dinilai oleh Tuhan adalah kesetiaan. Tapi kapasitas orang beda-beda. Kenapa yang 1 dikasih yang ke-5 jadi 10, bukan yang 2 jadi 4? Karena kapasitas yang 5 jadi 10 memang lebih besar. Kalau saudara dan saya ngerti prinsip kesetiaan, kamu gak perlu iri sama kapasitas orang lain. Kapasitas orang lain berbeda-beda. Tapi yang dinilai oleh surga bukan kapasitasnya, kesetiaannya. Semakin kau setia dengan apa yang ada padamu, kapasitasmu berkembang. Kalau Anda ngerti ini, setiap orang percaya gak ada yang handicap. Gak ada yang merasa, saya begini karena istri, saya begini karena suami, saya begini karena bapak, saya begini karena kakek. No! When Christ is in you. Waktu kamu berkata yes kepada Tuhan, your capacity in God terus berkembang and increase. Why? Surga di bumi. Akulah jalan. Aku bawa kamu kepada transformasi dan kamu kenal kebenaran. Aku membawa kamu kepada kehidupan yang aku tebus buat kamu. Bukan kehidupan yang kalah, surga di bumi. Sekarang ke ayat yang 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ayat yang pertama, Yohanes pasal yang ke-14. Jangan gelisah hatimu. Dengan kata lain Yesus berkata, be at peace my people. Peace atau damai bukan keadaan baik-baik saja. Itu bukan peace. Dari mana saya belajar? Markus 4 ayat 39 gak usah dibuka. Waktu Yesus sedang menyeberang danau Galilea bersama dengan murid. Yang ikut sama Yesus banyak. Nanti saya bisa buktikan. Yohanes 6, Matius 13. Orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus. Pengikut sama murid beda. Kalau pengikut cuma duduk manis. Pengikut juga interested. Wah mujizat terjadi. Wah Yesus kasih makan orang banyak. Aku juga mau lihat. Tapi yang naik ke perahu cuma murid. Kalau Anda ada bersama dengan Tuhan. Anda kan dibawa dari kenyamananmu. Anda dibawa menyeberang. Kenapa ada badai di tengah jalan? Karena di Gerasa ada seorang yang kerasukan setan. Waktu dia dilepaskan dari legion. Orang itu jadi penginjil yang luar biasa. Dan memenangkan kota-kota. Saudara, kalau Anda mau menghidupi realitas surga, siapa bilang iblis hanya tenang-tenang melihat saudara? Silakanlah lu serius dengan Tuhan. He will fight you.
Tapi the more Jesus increase di dalam kita, saudara know how to fight. Kenapa? There is destiny. Tapi harus lewat Danau Galilea. Waktu udah mau tenggelam, Yesus berkata kepada badai, peace, be still. Damai bukan berarti keadaanmu oke-oke saja. Damai yang sejati berarti di tengah-tengah keadaan yang tidak oke, saudara dan saya tetap oke. Itu damai. Beda ya. Damai bukan keadaannya yang oke. Damai saudara dan sayanya yang oke di tengah-tengah keadaan yang gak oke. That's peace. Yesus, jadi di Yohanes 14 ayat yang pertama berkata sama murid-muridnya, be at peace, I'm with you. Kamu bakal dilawan abis nih. Tapi aku kasih kamu realita. Gimana caranya kamu ada di dalam damai? Believe, obey, walk, be like me. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku. Saudara tahu, kata rumah di bahasa Yunaninya bukan hanya tempat, bukan hanya bangunan fisik, tapi rumah di bahasa Yunaninya artinya keluarga. Setiap orang percaya yang lahir baru yang pertama kali direstorasikan kepada kita adalah keluarga. Nggak usah dibuka Kejadian 1:26. Allah menciptakan manusia segambar dengan dia. Bapa, Anak, Roh Kudus. Konsep ayah, anak, siapa Roh Kudus? Penghibur, penolong, penuntun, penasehat, ibu. Yang pertama direstorasikan kepada setiap orang percaya adalah family. Nah, family gak ngomong tentang tempat. Family gak ngomong tentang aset. Family gak ngomong hanya karena kamu lahir di sebuah marga. Banyak orang yang lahir di dalam sebuah marga, tapi rumahnya udah kayak perang dunia ketiga. That's not family. Tapi family adalah kesinambungan, saling menghormati, saling membangun. Demikian pula orang percaya waktu kamu lahir baru di dalam Kristus, yang direstorasikan pertama adalah keluarga. Oleh sebab itu saudara tergabung di gereja lokal, bukan cari tempat nongkrong 1,5 jam hari Minggu, ini bukan bioskop. Family. Satu hati, satu pikiran, satu tujuan, growing together. Tidak ada orang mengasihi Tuhan kalau kamu gak sayang sama manusia. Makanya Matius 22 nggak bisa dipisah-pisah tuh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa dan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang Kristen yang bilang sayang Tuhan tapi terisolasi, merasa yang penting hanya saya dengan Tuhan. No, itu konsep neraka, not heaven. Kamu nggak bisa sayang Tuhan kalau kamu nggak sayang orang. Saudara nggak bisa sayang orang kalau kamu nggak sayang Tuhan. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di bahasa Yunani yang mantap. Di dalam keluarga Allah, konsep kerajaan sorga, cara hidup kerajaan sorga, ada yang namanya abiding place. Makanya dia kasih Roh Kudusnya. Roh Kudus menginsafkan dunia akan apa itu dosa, akan apa itu kebenaran, dan apa itu penghakiman. Roh Kudus yang membawa saudara dan saya mengenal Yesus. Waktu saudara tergabung di dalam rumah keluarga Allah, bukan hanya tempat fisik. Roh Kudus diam di dalam saudara, dan Roh Kudus yang mulai ngajarin saudara dan saya apa yang menjadi norma-norma dan realita kerajaan tersebut. Hukum bukan hukuman. Ada hukum di negara kita Republik Indonesia. Orang dikasih hukum bukan supaya dicekik sama hukum. Hukum membawa saudara dan saya bisa sejahtera. Ada gak orang langgar hukum? Banyak. Tapi kalau ada orang langgar hukum, kita bilang, tuh lihat tuh dia aja ngelanggar hukum. Ya gue juga bisa ngelanggar hukum. Orangnya kena apes, lu juga kena apes. Saya ngomong tadi pagi, contoh konsep yang sekarang orang jadi enggan, perpuluhan. Anda gak bisa kasih perpuluhan ke fakir miskin. Gak ada hukumnya. Alkitab gak pernah mengajarkan kamu kasih perpuluhan supaya kamu diberkati. Kamu kasih perpuluhan because kamu menghormati. Prinsip. Memberi dan menabur beda. Prinsip. Kalau kamu nabur, kamu tahu di mana kamu nabur. Kamu gak mau nabur di tempat yang salah. Karena apa yang kamu tabur, kamu pasti tuai. Kamu nabur mangga, kamu nuai mangga, gak mungkin duren. Tapi kalau kamu memberi dengan belas kasihan, gak ada takaran ukuran yang kamu bisa ukur. Kenapa? Karena dikatakan, waktu kamu memberi, kamu akan memberi sebuah takaran yang baik. Yang ditekan, dipadatkan, diguncangkan sampai tumpah. Waktu kamu memberi dengan ucapan syukur, dengan murah hati, kamu terima dari Tuhan, dari kemurahan hatinya. Itu prinsip.
Jadi bisa nggak ngasih perpuluhan ke fakir miskin? Nggak bisa. Perpuluhan harus ada di mana? Rumah. Kenapa di rumah? Kamu dikasih makan di rumah. Katakan sama-sama dengan saya prinsip. Katakan sama-sama prinsip. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepada look at that. Saya mau lihat saudara lihat yang berikutnya. Yesus ngomong gini. Sebab aku pergi ke situ. Dia naik ke surga di sebelah kanan Bapa. Untuk menyediakan tempat bagimu. Waktu saya pelajari kata tempat saya shock. Di bahasa Yunani ya tempat artinya aku kasih peluang, opportunity. Kalau saudara terhubung di dalam rumah Tuhan, kamu bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena Yesus pergi ke tempat yang paling tinggi di sebelah kanan Bapaknya. Setiap orang yang ada di dalam kerajaan Bapaknya, Anda dikasih peluang. Open doors. Kenapa dia bilang lebih baik aku pergi supaya kamu terima Roh Kudus? Anakku pergi, benefitnya buat kamu anakku. Why? Karena aku duduk di sebelah kanan Bapa. Kamu duduk bersama-sama dengan aku. Efesus 2 berkata kamu duduk in the high places with me. Supaya waktu aku di sebelah kanan Bapakku, aku siapin tempat, aku siapin peluang. Kamu sama-sama dengan aku. Aku yang ada di dalam hatimu oleh karena pekerjaan Rohku. Selama kamu ada di bumi, karena kamu bagian dari keluarga kerajaan Allah. Waktu orang lain apes, waktu orang lain penuh dengan kekhawatiran, aku selalu kasih kamu peluang untuk berhasil. Come on. Bukan sorga. I give you an opportunity. Karena di mana aku berada, di situ kamu berada. Karena aku duduk di sebelah kanan Bapakku, you sit with me. Aku tinggal di dalam kamu. Karena you are part of my family. Roh Kudus yang tolong kamu. Lebih baik aku pergi. Supaya kamu sama-sama dengan aku in the spirit supernatural realm. Yang gak kelihatan sama mata jasmani. Untuk kamu hidup di bumi, kamu gak perlu takut. Sebab kamu bukan dari kerajaan situ. Kamu dari kerajaan yang gak kelihatan dengan mata fisik. Tapi waktu kamu ngerti, aku semakin besar dalam hidupmu. Dunia bisa mengalami kekacauan. Dunia bisa mengalami kekelaman. Selalu ada peluang bagi orang benar. Haleluya. Yohanes 10. Ayat yang ke-10. Saya harap saudara nangkep nih, mumpung awal tahun. Kalau enggak kita akan masuk di siklus yang sama terus. Dan kita selalu merasa, why? Mana janji Tuhan? Emang dia kopokan? No, he's a good father. Kalau ini masa penuaian, berarti Tuhan sedang mencari orang-orang yang menghidupi kerajaannya. Nanti saya promise saya bawa saudara ke Matius 13 supaya lebih jelas. Pencuri datang, Yesus ngomong begini. Anda baca Yohanes 10 ayat yang pertama. Nggak usah dibuka, saya kasih rangkumannya. Gembala selalu jalan lewat pintu. Saya ngomong ini di Intergen Summit. Kenapa Anda ada di dalam konsep kebersamaan gereja lokal? Orang yang masuk di dalam keluarga, Anda harus lewat pintu. Pencuri lewat tembok. Orang yang lewat pintu di zaman Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi pertama kali. Orang Yahudi kalau bikin rumah, pintunya lebih pendek daripada orang yang tinggal di dalam. Karena orang Yahudi punya satu prinsip. Kalau kamu mau masuk ke rumah orang, kamu harus begini. Kenapa kultur kerajaan Allah? Kamu mau jadi yang paling besar? Waktu murid-murid kita tanya, siapa Tuhan kira-kira yang paling besar? Kamu mau jadi yang paling besar? Be a servant. Yesus ngajarin soalnya, dia gak main-main, dia bukan lagi nyindir. Dia kasih jawaban yang muridnya mau, tapi muridnya gak nangkep. That's why the process seseorang datang kepada Tuhan, yang pertama harus lakukan is this. Apa ini? Worship. Terus masuk, merendahkan hati. Supaya kamu bisa masuk ke dalam realita rumah Tuhan. Dan semua yang ada di dalam rumah itu berkatnya turun ke kamu. Domba mendengar suara Tuhan. Itu di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-2, 3, dan 4. Bukannya domba mendengar suara Tuhan. Domba mengenal suara Tuhan. Itu dahsyat nih. I love this chapter. Penjaga pintu membukakan pintu buat dombanya. Kamu mau tunduk, submit kepada ketuhanan Tuhan Yesus. Roh Kudus lepasin semua berkat rohani yang kamu perlukan. Karunia, kuasa, semua dikasih. Kamu tahu tujuan hidup kamu. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Kamu kenal suara Tuhan. Kamu bisa jalan kemana dia berjalan. Di ayat yang ke-10, sebelum Yesus mengakhiri apa yang dia lagi ajarin. Dia ngomong, musuhmu nyuri, bunuh, membinasakan. Tapi aku, I come, look at that. Supaya kamu semua punya hidup. Hidup yang berkelimpahan bukan rekening BCA saudara, MM-an. No. Waktu saya pelajari kata kelimpahan. Kelimpahan artinya ada kuantitas dan kualitas.
Kalau saudara punya Yesus, yang pertama di-upgrade sama Tuhan bukan your quality of living. Bukan, itu dunia ngajarin. Yang di-upgrade sama Tuhan bukan kualitas di sekitarmu. Ini di-upgrade. Kualitas perkataan, kualitas perbuatan, kualitas berkeluarga, kualitas ngomong, keterampilan. You are upgraded. Kalau kualitasmu upgrade, kuantitas pasti upgrade. Karena kapan Yesus dipermuliakan? Waktu Anda berhasil. Betul? Waktu Anda babak belur, keluarga babak belur, kesehatan babak belur, keuangan babak belur. Siapa yang tepuk tangan? Bukan para malaikat, setan. Tapi I was so shocked. Waktu Yesus berkata, aku memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Salah satu arti dari kata kelimpahan adalah I give you advantage. Aku kasih kamu upper hand. Artinya apa? Yesus ngomong begini. Kamu adalah dombaku. Kamu ikut kemana aku tuntun kamu. Musuhmu 3 cirinya dia. Nyuri, bunuh, membinasakan. Tapi kalau kamu nangkep kehidupan yang aku kasih ke kamu, musuhmu bisa nyoba nyuri, bisa nyoba bunuh, bisa nyoba membinasakan. Aku selalu kasih kamu upper hand. Kamu selalu bisa ngalahin si pencuri, pembunuh, pembinasa. Karena dia ada di mana? Di sini, di bawah kakimu. Kalau pencuri bunuh, kalau si setan curi, Anda ngapain? Restore, haleluya. Kalau si setan bunuh, Anda ngapain? Revive, haleluya. Kalau setan membinasakan, saudara ngapain? Reveal Jesus, the resurrection and the life. Luar biasa gak? Ini baru bisa nuai. Kasih saya 10 menit. Matius 13 ayat yang pertama. Saya berdoa kita reflect. Sudahkah kamu menghidupi sorga? Karena ini about matter life and death. Keadaan dunia gak akan semakin baik. Tapi saudara dan saya sudah dikasih yang namanya prinsip. Ini adalah kebenaran. Absolut, mutlak, gak bisa kalah. Tapi bagaimana saudara dan saya responi dan hidupi is up to us. Kejadian atau enggak. Matius 13 ayat yang pertama. Alkitab berkata seperti ini. Matius 13 ayat yang pertama. Saya tunggu. That's why I love physical Bible. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Nanti di ibadah yang ketiga saya akan ngomong dari Matius 25. I receive a prophecy untuk tahun 2025 ke depan. Saya percaya yes, this is the season of harvest. Dia lagi mau keluar dari rumah. Dia lagi mau keluar dari 4 tembok gereja. Dimanapun saudara dan saya berada, dia mau nyatakan kemuliaannya. Karena di tengah-tengah dunia yang semakin ancur-ancuran, dibutuhkan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayat kedua berkata, maka berbondong-bondonglah orang banyak mengerumuni dia. Tipikal. Saudara mengelilingi Yesus karena apa? Karena penasaran? Karena pengen lihat? Karena mau tahu? Banyak yang ikut Yesus, banyak dari dulu. Tapi yang ngikut Yesus terima mujizat minimal lah kalau kita ngitung 5.000 laki-laki dikasih makan, belum ngitung anak dan perempuan. Kurang lebih 15 sampai 20.000. Tapi yang menanti di loteng atas, menantikan janji Bapa sesuai perintah Yesus cuma 120. 19.880 orang kemana? Terima mujizat? Yes! Yang timpang berjalan, yang bisu berkata-kata, yang buta melihat. Kita bisa terima mujizat, tapi tetap masuk ke ayat yang ketiga. Dia kasih sebuah prinsip. Ada seorang penabur. Dia keluar untuk menabur. Ayat yang keempat. Waktu dia mulai menabur. Alkitab berkata di ayat yang keempat. Ada yang jatuh. Jatuhnya di mana? Yang pertama di pinggir jalan. Waktu itu jatuh di pinggir jalan. Burung datang memakannya sampai habis. Anda baca di ayat yang selanjutnya ada. Gak usah stay dulu. Stay di ayat yang 4. Di tanah yang kedua, tanah yang berbatu. Jatuh di tanah yang berbatu. Tapi karena tanahnya tipis, tumbuhnya cepat. Tapi karena akarnya gak dalam, mati. Di tanah yang ketiga, semak. Terhimpit, mati. Nanti baru kita lihat di tanah yang keempat. Tapi coba lihat. Pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh. Katakan sama-sama, jatuh.
Katakan sama-sama jatuh. Waktu saya pelajari kata jatuh di bahasa Yunani ya, jatuh itu begini saudara. Lihat ya, lihat saya. Jatuh itu seperti posisi orang berdiri, sampai berlutut, dan sampai tiarap. Tiba-tiba Tuhan ngajarin saya. Yesus Kristus adalah firman yang jadi manusia. Yang ditabur sama saudara bukan knowledge, bukan pengetahuan. Yang ditabur sama Tuhan siapa? Pribadi. Haleluya. Setiap orang lahir baru ditabur pribadi Yesus. Bagaimana Yesus bisa semakin besar? Worship. Christianity, kekristenan, it's all about worship. Makanya betapa celakanya kalau kita berpikir worship itu cuma nyanyi. No! Worship adalah kepada siapa Anda lakukan apa yang Anda lakukan. Kamu kerja, kamu worship loh. Kamu didik anak setiap hari bersama dengan Tuhan. Itu worship. Karena penyembahan ngomong tentang siapa yang disembah, bukan caranya. Lihat bahayanya kalau kita tertipu dengan aktivitas. Orang bisa tahu nggak? Saya khotbah, nggak tahu dalam hati saya lagi ngutukin orang, nggak ada yang tahu. Orang bisa nyanyi dimuliakan, keluarganya ancur-ancuran, nggak ada yang tahu. Saudara dan saya pun nggak tahu ada pedagang bakso anak Tuhan. Setiap pagi dia berkata, Tuhan, pimpin aku ke depan rumah-rumah orang yang tepat. Aku ketemu sama orang yang mau beli baksoku. Izinkan aku berdoa buat mereka. Kuasa Roh Kudus mengalir. Aku melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Dengan hasil baksoku mungkin hanya 300.000. Tapi 10.000 sampai 50.000 Tuhan, aku mau dedikasikan buat pelayanan di kolong jembatan. Itu hamba Tuhan atau bukan? Yes! Karena menyembah kepada siapa Anda dedikasikan apa yang Anda lakukan. Dari prinsip 4 tanah ini, seseorang yang mau, Anda lihat nanti soalnya, karena benih di ayat 1 sampai 23 itu ngomong tentang firman. Tapi ayat 24 sampai 30 udah bukan ngomong firman lagi, orang. Makanya saya bilang tadi, firman bisa menghasilkan anak-anak kerajaan, atau firman bisa menjadikan anak-anak gelap seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu gak bisa ngalamin Tuhan kalau kamu jadi anak pinggir jalan. Sebab kita dididik di mana? Rumah. Ini pentingnya gereja lokal. Kalau Anda cari GBI Puri Indah, jangan cari karena dekat rumah. Kamu gak bisa dapat apa-apa. Cari karena kamu cinta sama gembalamu. Cari karena kamu bisa berkontribusi. Baru warisan yang Tuhan turunkan atas rumah itu akan turun sama saudara. Kalau enggak kita orang Kristen pindah-pindah tempat ibadah kayak bajing lompat, nggak bisa terima apa-apa. Hidupnya terus kering. Kenapa? Nggak ngidupin prinsip. Yang kedua, tanah yang berbatu. Orang yang mau mengalami Yesus, kamu nggak bisa terlalu cepat bertumbuh. Orang datang ke gereja yang dicari bukan kapan saya dijadikan koordinator ibadah. Wrong! Nomor 3, kamu nggak bisa bertumbuh kalau kamu dihimpit sama semak. Semak yang sama adalah semak yang dicopot sama prajurit-prajurit Romawi untuk buat mahkota duri buat Yesus. Seseorang yang mau menjadi seperti Kristus, ego harga dirimu pasti akan kegenjat. Ayat yang ke-8. Takaran itu benih Yesus jatuh di tanah yang subur. Itu takarannya apa? Ada ayat yang ke-8. Sebagian. Katakan sama-sama dengan saya sebagian. Katakan sama-sama dengan saya sebagian. Ternyata Yesus bilang jalan kepada keselamatan, jalan kepada kekekalan, jalan kepada kehidupan itu sempit. Penuaian berarti akan terjadi pemisahan. Karena yang subur cuma sebagian. Apa ciri khas di mana Yesus benih itu boom manifestasi berbuah? Saudara dan saya hidup untuk berbuah. Apa yang saudara dan saya hasilkan oleh karena apa yang Yesus lakukan, itu yang dinanti oleh Bapa di surga. Tapi yang dahsyat, ada yang 30, 60 dan 100. Nggak problem size-nya. Tapi yang dicari oleh Tuhan adalah berbuah.
Sebelum saya tutup, sekarang ke ayat yang ke-24. Saya mau saudara lihat sesuatu. Oke, now di ayat yang ke-24 di Matius 13 ada sebuah perbedaan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan sorga, sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi di malam hari ayat 24, waktu semua orang tidur, musuh datang menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini, dia berkata gandum adalah anak-anak, huios bahasa Yunaninya. Bukan cuma anak balita, bukan nepios, bukan teknon. Anak-anak dewasa yang didelegasikan semua yang ada pada Bapa. Seperti waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada suara yang dari surga berkata, inilah anakku, huios, anak dewasa yang kepadanya aku berkenan. Lalang adalah anak-anak kegelapan. Di masa penuaian, kalau saudara dan saya selama ini dengar firman, di tahun ini ke depan, Tuhan akan mulai munculin. Jadi gandum atau jadi lalang. Saudara tahu hebatnya musuh? Musuh datang malam-malam. Dia tabur benih lalang, ditinggal pergi. Saya selalu bertanya, kenapa ditinggal pergi? Musuh itu punya confidence loh. Confidence-nya di mana? Ayat yang selanjutnya. Ayat 26. Dengan cepat sudah sebelum kita selesai ya. I promise you. Tapi ini tahun yang sangat penting. Ketika gandum itu tumbuh. Dan mulai berbulir. Apa itu bulir? Buah. Lalangnya juga nampak. Lalang dan gandum. Di bahasa ilmiahnya lalang itu darnel. Bentuk warnanya persis kayak gandum. Tidak bisa dibedakan dengan mata. Bedanya, kalau gandum punya biji yang namanya bulir. Karena berat, lama-lama gandumnya turun. Kenapa lalangnya naik terus? Karena isinya Saudara tahu kerendahan hati gak bisa direkayasa? Kerendahan hati itu bukan begini. Jangan saya pastor, gak usah saya. Itu bukan rendah hati. Waktu kamu berhasil berbuah ngalamin kuasa Tuhan. Yang bikin kamu sadar, saya bisa begini. Karena Tuhan, kerendahan hati akan muncul dengan sendiri. Karena kerendahan hati itu buah roh. Siapa yang produksi? Roh Kudus. Kapan kerendahan hati dibentuk? Waktu kamu Karena ada buah, gandum makin lama makin begini. Lalangnya serot, naik terus. Dari luar gak bisa dibedain. Kalau ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Hari Minggu ada di gereja. Kasih persembahan. KTP-nya Kristen. Tapi no fruit. So takarannya apa? Orang lihatnya dari luar makin oke kok. Bisnisnya makin diberkati kok. Promosinya datang terus kok. Anak-anaknya sekolah internasional kok. Wait! Yang dinilai oleh Tuhan bukan yang di luar tapi yang ada di. Ini musim penuaian saudara. 2 ayat terakhir 27. Watch. Maka datanglah hamba. Ini orang Kristen yang sudah lahir baru. Saudara sudah bukan lagi gandum. Sekarang kamu udah dipercaya untuk kerja di ladangnya. Upgrade nih. Hamba-hamba Tuhan ini datang bilang gini. Tuhan, kok ada lalang? Kan Tuhan laburnya yang bagus. Bukankah kita seringkali seperti orang Kristen seperti ini? Kok gagal Tuhan? Saya udah dukung gereja saya 10 tahun. Tuhan lupa. Yang tidur siapa? Si hamba. Yang terima upah siapa? Si hamba. Yang disalahin siapa? Tuhan. Ini kan hamba gak tahu diri. Terus hambanya punya ide cemerlang. Ayat 28. Tuhan gini. Mau gak? Setelah Tuhan yang bilang gini ya. Seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba. Hamba. Katakan sama-sama dengan saya hamba. Kristen loh. Dia ngomong apa sama Tuannya? Gini deh. Mau gak Tuhan? Kita cabut itu lalang. Tuannya bilang no. Kalau kamu cabut lalangnya sekarang. Itu gandum ikut
Sekarang ngerti gak kenapa si musuh habis nabur ditinggal pergi? Apa yang seringkali mencuri tuayan? Kemalasan orang percaya. Seringkali ada hal-hal yang terjadi, jangan salahin setan. Setan cuma perlu gua umpan lo. Keengganan, kemalasan, ketidakpedulian akan mencuri yang baik dari hidupmu. Ini musim penuaian, saudara. Sorga harus menjadi nyata di mana? Jadi Anda ngalamin kemuliaan Tuhan kapan? Katakan sama-sama dengan saya, now. Kamu ngalamin terobosan kapan? Katakan sama-sama, now. Kamu ngalamin kemenangan kapan? Katakan sama-sama, now. Tapi keputusan saudara di musim ini sangat menentukan. Waktu Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini, hamba-hamba ini udah gak disebut lagi. Karena penuai-penuai udah diganti sama para malaikat. Artinya apa? Malaikat bicara tentang the supernatural power of God. Kalau saudara dan saya mau berpartisipasi di musim penuaian dan berkata, jadilah kerajaanmu dan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi lewat hidupku. Aku mau mengerjakan yang menjadi kehendak Bapakku dan mempermuliakan engkau. Aku bagian dari rumah Tuhan dan aku membawa konsep prinsip kerajaan dimanapun aku berada. Realita kerajaan sorga harus menjadi realitaku. Saya mau kasih tahu. Maka saudara akan lihat. Dunia boleh bergoncang kiri kanan. Tapi orang percaya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Keadaan ekonomi mungkin gak pasti. Keadaan politik mungkin gak pasti. Tapi orang-orang yang memosisikan dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan tidak pernah ditentukan nasibnya oleh karena keadaan. Peace, be still. Damai sejahtera bukan berarti semuanya oke-oke saja. Tapi di tengah-tengah keadaan yang tidak oke-oke saja, saudara dan saya tetap oke-oke saja. Berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ambil beberapa menit saudara. Inilah hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Mereka mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Bapa, kami mau berkata seperti Engkau berkata. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi. Aku selesaikan dan aku lakukan yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, ini GBI Puri Indah House of Blessing. Terima kasih Engkau pilih kami hidup di masa yang seperti ini. Haleluya. Tuhan pilih kami sebelum dunia dijadikan. Kalau kami hidup di masa yang seperti ini, berarti Tuhan yang sudah menaburkan kami sebagai anak-anak kerajaan di ladang-Mu. Dan kami akan manifestasikan kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Entah itu orang tua, bapak, ibu, suami, istri, pedagang, pengusaha, pelayan-pelayan Tuhan. Karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda. Tapi Kristus yang sama, gembala yang agung ada di dalam kami. Hari ini aku berdoa yang masih datang dan masuk di tahun 2025. Merasa gak bisa, merasa gak sanggup, merasa gak mampu, merasa malang, merasa apes, merasa terkutuk. Hari ini aku berdoa biar firman-Mu melepaskan setiap kami. Sebab kami tidak ditentukan oleh keadaan kami, tapi kami ditentukan oleh siapa yang ada di dalam kami. Dan yang ada di dalam kami adalah Roh Kristus Yesus yang besar, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun. Aku berdoa di dalam nama Yesus hari ini Tuhan, Engkau datang memberikan kepada kami hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu kami mau tabur hidup kami di tahun 2025. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksana. Dan kami di tahun ini mau mengalami dinamika pergerakan Roh Kudus. Tuhan, percayakan kepada kami, Engkau sudah berkata bahwa Engkau memberikan kepada kami kuasa yang tidak terbatas. Oleh karena itu Roh Kudus diam di dalam kami. Lewat kehidupan kami yang sakit sembuh, yang terbelenggu bebas. Lewat kehidupan kami yang tidak ada menjadi ada.
Oleh sebab itu aku berdoa, let the power of the Holy Spirit, let the power of the Holy Spirit, let the power of the Holy Spirit right now. Terima saudara dengan penuh iman. Di dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa. Tuhan aku berdoa, ajar kami melihat bukan dengan yang terlihat dengan kasat mata jasmani kami. Sebab kami hidup oleh karena iman kami hidup oleh karena percaya kami. Dan hari ini kami imani yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup yang berkelimpahan itu ada di dalam kami. Sebab kami satu dengan Engkau Yesus. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami berdoa di tahun ini kami akan melihat semua permasalahan kami harus terselesaikan, harus pecah. In the mighty name of Jesus. Dan kami mau bersaksi, Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami, seluruh kehidupan kami. Kami gak ada gunanya kalau kami gak berbuah, Tuhan. Mulai tahun ini ke depan kami gak mau lagi berkata apa yang kami bisa terima dari Tuhan. Tapi kami mau berkata, Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kami. Dan terima kasih bahwa kehidupan kami pribadi, keuangan kami, kesejahteraan kami, masa depan kami bukan tanggung jawab kami sendiri. Tapi Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau menyediakan sebelum kami minta. Tuhan yang memberikan bahkan lebih dari apa yang bisa kami doakan. Terima kasih Tuhan menugaskan kami. Kami adalah duta-duta besar kerajaan sorga. Tidak ada duta besar yang mengemis, tidak ada duta besar yang minta-minta roti, nggak ada duta besar yang nggak punya tempat tinggal, nggak ada duta besar yang hidup seperti gelandangan. Sebab kami diutus dari sorga, maka semua yang ada di dalam sorga itu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mulai tahun ini ke depan kami gak mau khawatir. Kami gak mau khawatir. Kami gak mau khawatir. Kami mau memikirkan apa yang ada di pikiran dan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memikirkan keperluan kami. Tuhan yang memikirkan keselamatan kami. Tuhan yang memikirkan kesejahteraan kami. Dan kami mau bermitra bersama dengan Bapa. Tolong kami semakin kecil, tapi Kristus yang semakin besar. Dapati kami Tuhan umat yang layak, yang berkenan, yang semakin hari semakin sempurna. Seperti Yesus Kristus yang kami kasihi. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Engkau. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Engkaulah roh hikmat, Engkaulah roh wahyu, yang menjelaskan, yang menguatkan. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Hai Church, berikut adalah pengumuman Puri Intelligent Church minggu ini. Ibadah Intelligent Prayer minggu ini 28 Januari akan diliburkan dan akan diadakan kembali pada Selasa 4 Februari 2025 jam 7 malam di ruangan Revival House of Blessing. Dan untuk ibadah Women in Christ tanggal 30 Januari 2025 akan diliburkan dan akan diadakan kembali Kamis 6 Februari 2025 jam 10 pagi di GB Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Hai teman-teman dewasa muda, kami dari komunitas Pathway mau mengajak teman-teman semua untuk join acara komunitas kami hari Sabtu tanggal 1 Februari jam 3 sore di GBI Puri Indah Mall. Dan kali ini kami akan membahas tema Soul Care dan juga berkolaborasi dengan Halo Kin yang akan mengupas tentang mental and emotional health. Wow, interesting banget kan pastinya. Nah, kami mengajak kalian semua untuk datang. It's gonna be awesome event dan kita sama-sama berfellowship, hangout bareng, semua yang muda. Don't go anywhere, datang ke acara kami Sabtu 1 Februari jam 3 sore di GB Puri Indah Mall. See you there. Segala pujian dan hormat kemuliaan ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. The Parenting Project hadir kembali. Puri Intelligent Church bekerja
bekerja sama dengan Cahaya Bagi Negeri atau CBN akan mengadakan kembali 11 modul The Parenting Project batch kedua. Untuk setiap orang tua, daftarkan diri Anda segera agar dapat diperlengkapi untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak saudara dengan cara kekristenan. Dengan dibagi menjadi 2 part, program part 1 akan dimulai pada 21 Februari sampai 23 Maret 2025 dengan 5 modul. Dan part kedua akan dimulai 25 April sampai 7 Juni 2025 dengan 6 modul. Saudara dapat memilih satu hari di setiap minggunya antara hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Hubungi nomor berikut atau datang ke Infodesk setelah ibadah ini selesai. Cool Puri Intergen Church mengadakan Cool Gathering pada Jumat 17 Januari 2025 yang dihadiri oleh 742 jemaat. Dalam acara ini, jemaat Cool berfellowship bersama, mendengarkan firman Tuhan, lalu ada juga perlombaan kostum terbaik dan ditutup dengan pemberian apresiasi kepada setiap gembala Cool. Melalui acara ini, diharapkan setiap anggota Cool bisa saling mengenal dan bertumbuh di dalam komunitas Cool. Bagi saudara yang belum tergabung di dalam Cool, hubungi nomor berikut atau datang ke Infodesk setelah ibadah ini selesai. Praise and Worship Team Puri Intergen Church membuka audisi singers dan musicians bagi saudara yang memiliki bakat dalam bernyanyi, bermain keyboard, gitar, bass, drum, violin atau cello, saxophone atau trumpet, trombon, dan music programming atau composition, begitu juga sound engineer. Kami mengundang saudara untuk mengikuti audisi yang akan diadakan pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 10 pagi di House of Blessing. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Grace di 0819 5310 9620 atau kunjungi Infodesk kami setelah ibadah selesai. Shalom Puri Intergen Church, DNA Music Academy membuka pendaftaran kembali bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, dan adik-adik yang rindu untuk memperlengkapi skill dalam bermusik dan melayani Tuhan. DNA Music Academy menyediakan 2 program, yaitu Worship Music dan Pop Contemporary Music. Kelas yang kami sediakan adalah privat, yaitu vokal, piano, drums, dan juga gitar. Bagi Cool members atau jemaat tetap GBI Puri Indah, saudara akan mendapatkan free registration khusus pendaftaran sampai akhir bulan Februari 2025 ini. Tunggu apa lagi? Mari setiap generasi kita mengasah talenta kita bagi kemuliaan Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mendaftarkan diri saudara di counter setelah ibadah ini selesai. God bless you dan salam antar generasi. Puri Intergen Church mengucapkan Happy Chinese New Year 2025 untuk saudara-saudara yang merayakan. Semoga di tahun baru Imlek ini, saudara dipenuhi dengan berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Kung Si Fa Cai! Demikian pengumuman minggu ini. See you next week and God bless you. Kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita satukan hati dan kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat sukacita damai sejahtera dari surga. Sekali-kali jangan takut, jangan gentar, tetapi pandanglah wajah Kristus yang menyinari setiap langkah kakimu. Tidak akan dibiarkan kau terantuk, tetapi setiap langkah kakimu akan dibuatnya menjadi berhasil. Bahkan engkau akan disebut menjadi orang yang beruntung, sehingga hari demi hari engkau tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.